Cek, cek. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bisa bertemu kembali di rumah Tuhan. Pada pagi hari ini sidang jemaat saya jemput untuk bangkit berdiri. Haleluya. Sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam rumah Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih dan kebaikan-Mu. Hari ini kami rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yesus. Biarlah hadirat dan kuasa-Mu Haleluya. untuk menyentuh setiap hati Yesus. jiwa kami Tuhan. Pikiran kami ya Roh Kudus. Kami undang kuasa-Mu Roh Kudus untuk menjamah kami pada pagi hari ini. Kami dipulihkan, kami dibaharui oleh firman-Mu, dan kami dimenangkan Tuhan Haleluya. oleh setiap pujian yang dinaikkan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian lebih dalam ku menyembah. Sungguh besar setia. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Sekali lagi, sungguh besar setiamu. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, tiada kata yang bisa buktikan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan, oh ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Sama-sama kita akan puji Bapak Ibu Saudara. Mari angkat suaramu. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu. Amin. Nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku.
menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Selamanya ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Selamanya dalam roh dan kebenaran. Selamanya dalam roh dan kebenaran. Selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Naikkan Bapa yang syukur baik. baginya. Haleluya Yesus. Engkau yang layak terima pujian Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima kemuliaan, pujian umat. Semua kami bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, pujian hormat. Haleluya Yesus. Hosana bagimu Raja. Benar Tuhan. Kau yang kami tinggikan. Terima kasih Yesus. Tiada yang sepertimu. Mari naikkan sembah bagi Kau Dia. segalanya bagiku. Dia yang layak terima pujian. Yesus, Terima kasih naikkan Tuhan. syukur bagi Dia. Engkau ajaib. Haleluya. Engkau mulia. Sebab tiada yang Kau seperti gunung pribadimu batuku Tuhan. Tuhan. Kau perisaiku Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Jamaah setiap kami. Haleluya. Segalanya bagiku. Haleluya Tuhan. Terima kasih Mengalirlah kuasa-Mu, mengalir
Terima kasih ya Tuhan, kami percaya kuasa dan hadirat-Mu turun atas setiap kami. Dua atau tiga orang berkumpul bersorak-sorai, Tuhan hadir. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Kami sebentar kami akan bersorak-sorai untuk nama Tuhan. Biarlah Tuhan ditinggikan. Di dalam nama Yesus kami siap bersorak-sorai. Haleluya. Amin. Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara boleh salam kiri kanan katakan selamat hari Minggu. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya Yesus telah bangkit. Amin. Amin. Sebelum kita menaikkan pujian, kita akan membacakan pengakuan selamat hari Minggu. Pengakuan iman Gereja Betel Indonesia. Haleluya. Sama-sama 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru. Lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Silakan duduk Bapak Saudara. Haleluya. Kita percaya Tuhan itu baik, amin. Amin. Yang percaya Tuhan baik, mari lambaikan tangannya. Kita akan pujian Allah itu baik, sungguh baik bagimu. Haleluya. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan penuh kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Haleluya. Yesusku luar biasa. Sama kita kan Allah yang baik. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Amin. Ajaiblah. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Lebih lagi memuji Tuhan. Amin. Amin. Sama-sama Haleluya. kita makin berdiri. Haleluya.
Sekali lagi saya jemput untuk berdiri, kita akan pujian ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus turun. Sekali lagi ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik, Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Berikan tepuk tangan Bapak saudaraku. Haleluya. Silakan duduk. Kita akan membuka ruang kesaksian. Ada yang bersaksi, sekolah minggu dulu. Puji Tuhan. Silakan sekolah minggu. Ayo. Sini ya. Lewat sini tuh sempit itu ya. Sini aja sini. Nah itu yang sempit. Sini ya ini. Nah. So, lewat aja. Mau bertiga. Nah, situ. Seperti wanita bermurapimu, Haleluya. menangis di bawah Nah, di kakimu. situ ya. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku.
Puji Tuhan, ya. Next, Evan menjadi worship leader. Haleluya. Kita akan berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita tundukkan kepala Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk hormat dan untuk memberitakan Injil di rumah Tuhan, di gereja Celengsi ini. Terima kasih Bapak. Puji nama Tuhan. Kami siap memberi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sambil memberi kita akan pujian segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi sidang jemaat saya jemput untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Biarlah pagi ini kita membuka hati kita. Kita undang kuasa hadirat Tuhan untuk tinggal di dalam hati kita dan menerangi hati kita. Selidiki aku, lihat hatiku. Haleluya. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Anak-anak sekolah
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Haleluya. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu, haleluya, yang tak pernah habis di hidupku, haleluya. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ya Tuhan. Pagi hari ini kami dapat melihat kasih karunia, Haleluya. kebaikan dan penyertaan-Mu semakin Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini semua karena Tuhan. Oleh sebab itu kami datang ke rumah-Mu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Segala pujian telah kami naikkan ke dalam hadirat Tuhan. Sebentar firman-Mu akan ditabuh, firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu menumbuhkan kami, dan firman Tuhan berkati dan mengubahkan hidup kami siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat siang. Salam. Shalom. Ya, puji Tuhan. Kita bisa beribadah. Terima kasih kepada Bapak Gembala dan kesempatannya, dan juga selamat Paskah untuk kita semua. Amin. Amin. Mari kita buka kitab kita di dalam kitab Efesus pasalnya yang ke-6. Kita akan baca dari ayat ke-10 sampai ayat ke-18. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat ke-18. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan baca ayat ke-10, Bapak Ibu Saudara ayat ke-11, dan sampai ayat ke-18 dengan judul perikop perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikan pinggangkan kebenaran, dan berbaju kirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil dalam sejahtera. Dalam segala keadaan bergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api
dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dan dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Haleluya. Tema Tuhan siang hari ini adalah menang dalam peperangan rohani. Sekali lagi, menang dalam peperangan rohani. Kita lihat saudara, akhir-akhir ini di dunia ini sedang bergejolak. Kita lihat bagaimana terjadi perang antara Iran dengan Amerika dan juga Israel, ya. Dan perang ini bukan hanya mempengaruhi daerah-daerah di Timur Tengah, bahkan seluruh dunia pun terpengaruh. Kita lihat kemarin ada Sabtu, langsung ada kenaikan harga bensin, ya. Bensin Pertamina, Pertamax Turbo, Pertamina Dex langsung naik 9.000, ya. Saudara bayangkan, naiknya itu langsung tinggi, 9.000 langsung naik, ya. Sedangkan yang Pertalite, Pertamax, Solar masih disubsidi, tapi yang lain langsung naik karena minyak sedang susah. Ada peperangan yang terjadi di dunia yang sedang bergejolak ini. Tetapi di dalam kitab Efesus, saudara, bukan peperangan itu yang sedang kita perangi saat ini. Bukan perang melawan bangsa-bangsa, bukan perang melawan manusia dengan manusia, tetapi Paulus mengingatkan kepada kita bahwa kita mengalami peperangan rohani saat ini. Ya. Kenapa kita mengalami peperangan rohani? Karena tipu muslihat iblis yang saat ini sedang merajalela, ingin menjatuhkan manusia. Iblis tidak mau melihat hidup saudara itu hidup benar. Iblis tidak mau melihat hidup saudara itu semakin dekat dengan Tuhan. Saudara rajin baca Alkitab, saudara rajin ke gereja, saudara rajin berdoa, itu iblis tidak senang. Iblis ingin menghancurkan kehidupan kerohanian saudara. Agar apa? Kita mau menjadi pengikutnya iblis. Ya. Makanya saat ini kita sedang mengalami peperangan itu, peperangan kerohanian. Dan kita harus bisa menang melawan godaan iblis. Amin. Saudara, Amin. tidak ada yang menarik tentang iblis, tidak ada yang baik tentang iblis. Selalu iblis itu ingin berbuat jahat dalam hidup kita. Di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, iblis itu dituliskan dengan kata diabolos. Bukan berarti bolos sekolah, bukan. Tapi artinya adalah diabolos. Diabolos itu yaitu menfitnah, menuduh yang tidak benar kepada kita. Iblis itu tugasnya memfitnah kita di hadapan Tuhan, ya, dan selalu menyalahkan kita di hadapan Tuhan, menganggap bahwa kita ini selalu tidak benar di hadapan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh iblis. Pada waktu Tuhan melihat hambanya Ayub, lalu Tuhan berkata, dari mana saja kau iblis? Gak kau lihat itu hamba Ayub, dia hidupnya saleh, dia hidupnya benar. Saudara baca di dalam pasal yang pertama, apa yang dikatakan oleh iblis kepada Tuhan? Ya kan begitu karena engkau kasih semuanya. Coba kalau engkau tarik semuanya itu, dia gak mungkin bisa saleh kepadamu. Dia tidak mungkin bisa taat kepadamu. Itu karena engkau kasih semuanya ke dia.
dikasih harta, dikasih keluarga yang bagus, ya, dia kasih ternak yang banyak. Coba kalau kau ambil semuanya, nggak mungkin dia bisa taat sama. Nah, ini tugasnya iblis di dalam kehidupan kita, saudara. Dia selalu ingin menfitnah hidup saudara agar hidup saudara jatuh terus di dalam dosa. Dia nggak mau hidup kita itu benar, dia tidak mau hidup kita berubah semakin dekat sama Tuhan. Pokoknya kita harus jatuh di dalam dosa. Nah, ini yang sekarang sedang kita perangi saat ini. Ya. Saudara lihat, pada waktu itu di kota Efesus, ini bukan kota yang sembarangan. Efesus ini adalah kota perdagangan yang besar pada waktu itu. Ya. Dia adalah kota yang banyak para pedagang-pedagang atau para pengusaha-pengusaha yang datang ke sini. Banyak orang-orang pintar yang datang ke Efesus. Jadi ini kota perdagangan besar, kota maju, kota modern pada saat itu, ya. Tetapi saudara, ternyata dengan perkembangan yang begitu besar, ternyata ada yang menjadi masalah bagi orang-orang Kristen yang ada di Efesus. Yang menjadi masalah adalah semakin banyak nabi-nabi palsu di sana. Banyak orang yang mengaku dia murid Yesus, tetapi ajarannya salah. Ya. Dan yang menjadi masalah di sana adalah karena kota ini adalah pusat perdagangan, pusat budaya, maka orang-orangnya itu sudah terlalu maju cara berpikirnya, dan mereka membuat patung-patung yang ada di sana dan disembah oleh mereka. Ada patung yang besar yang dibuat oleh mereka, yaitu patung Asterik yang ada di sana. Ada perkembangan ilmu-ilmu sihir, ilmu-ilmu gaib yang dilakukan oleh orang-orang Efesus. Makanya Paulus berkata, kita ini berperang bukan melawan manusia. Kita ini berperang melawan roh-roh kegelapan. Oleh sebab itu, saudara, siang hari ini kita harus siap untuk berperang di dalam korbannya kita kepada Tuhan. Amin. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa berperang melawan kuasa-kuasa si jahat, kuasa-kuasa kegelapan? Yang pertama dikatakan di dalam ayatnya yang ke-10, kita harus kuat di dalam Tuhan. Ya. Pertama adalah kita harus kuat di dalam Tuhan. Saudara, kehidupan kita tidak pernah lepas dari namanya masalah. Masalah kehidupan, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah anak, masalah suami, masalah istri, masalah orang tua, masalah kesehatan, dan yang lainnya. Banyak orang terlihat kuat di luar, tetapi di dalamnya itu dia sedang rapuh, seolah-olah dia kuat, padahal dia lemah juga. Ya. Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Efesus ada satu pesan yang dia tuliskan, yaitu kekuatan yang sejati bukan berasal dari diri kita sendiri. Karena manusia ini ada keterbatasan. Salah satu bukti kita terbatas, saudara, 3 hari saudara tidak tidur, saudara sakit, terbatas. Ya. 3 hari saudara tidak makan, saudara kelaparan, terbatas. Ya. 3 hari saudara tidak minum obat rutin saudara, saudara akan lemah dan drop. Itu menunjukkan bahwa ternyata kekuatan kita ini terbatas. Ya, kita terbatas. Tenaga kita terbatas, pikiran kita terbatas, kekuatan kita terbatas, cara bicara kita pun terbatas. Ada orang yang kita nasihati belum tentu dia berubah, terbatas juga. Ada orang yang kita support belum tentu dia mau menopang kita kembali, terbatas.
Jadi Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus, kekuatan sejati kita itu bukan berasal dari diri kita sendiri, tapi berasal dari Tuhan. Amin. Di dalam ayat yang ke-10, kata kuat di dalam terjemahan bahasa Yunani-nya itu artinya adalah endinamo. Endinamo itu artinya adalah kita diberi kuasa dari luar diri kita sendiri. Ada kuasa yang diberikan bukan berasal dari diri saudara, tetapi ada kuasa yang diberikan dari luar agar saudara kuat, agar saudara mampu, agar saudara bisa survive, bertahan, agar saudara bisa terus menyelesaikan setiap pergumulan saudara tanpa saudara menyerah. Kuasa itu adalah kuasa dari Tuhan. Artinya saudara, kita tidak diminta kuat dengan kemampuan kita sendiri, tapi kita harus menerima kekuatan yang berasal dari Tuhan. Itu sebabnya Paulus berkata, jadilah kuat. Tidak berkata, jadilah kuat karena kamu hebat, tetapi jadilah kuat di dalam Tuhan. Amin. Sama seperti handphone saudara. Kalau HP secanggih-canggihnya handphone apa yang paling canggih sekarang? iPhone 17 Pro Max. Itu kan. Kalau anak-anak tanya, HP-nya apa? iPhone 17 Pro Max. Wih. Itu yang paling canggih sekarang, ya, paling hebat. Sehebat-hebatnya HP, kalau HP itu tidak dicas, ya mati juga. Mana ada handphone bisa nyala terus 3 hari 3 malam tanpa di-charger? Enggak ada. Sama seperti kita. Kalau kita ini manusia tanpa Tuhan, berarti kita sedang lemah juga. Kita lemah kalau kita tidak hidup tanpa Tuhan. Oleh sebab itu saudara, yang pertama kita harus kuat di dalam Tuhan. Ya. Kuat di dalam Tuhan itu artinya Tuhan sedang bekerja dalam hidup saudara di tengah-tengah kelemahan kita. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, sebab di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Tuhan tahu apa yang menjadi kelemahan kita saat ini. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kita saat ini. Kita lemah, katakan, Tuhan aku lemah. Tuhan aku tidak kuat lagi. Tuhan aku butuh semangat darimu. Tuhan aku butuh dorongan, aku butuh kemampuan, kekuatan dari Tuhan. Katakanlah itu kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Karena ketika engkau berserah kepada Tuhan dan di tengah-tengah kelemahanmu lah Tuhan akan mengangkat hidup saudara. Tuhan tidak menghilangkan masalah saudara, tetapi Dia memberikan saudara kekuatan untuk melewati masalah saudara. Ya. Ada orang kan berdoa malam, Tuhan saya tolonglah agar masalahku selesai. Apakah besok pagi masalahnya selesai? Tidak. Tiba-tiba minggu salabim selesai. Wah, masalahnya tetap ada besoknya. Tapi apa yang membedakan? Tuhan berikan saudara kekuatan. Jalani masalah itu. Lalui masalah itu. Tanpa saudara menyerah, tanpa saudara diam diri, saudara jalani masalah itu. Ya. Ada seorang bernama Nick Vujicic. Dia lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Dari umur 10 tahun dia berusaha untuk bunuh diri, tapi gak bisa bunuh diri. Sampai di umur 13 tahun dia sudah menggunakan banyak cara untuk bunuh diri. Gak punya tangan saudara, gak punya kaki. Banyak orang merendahkan dia, banyak orang menghina dia dengan keterbatasan yang dia miliki. Berkali-kali dia ingin bunuh diri, tapi selalu gagal.
Dan akhirnya dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lalu dia tersadar bahwa ternyata Tuhan menciptakan dia dengan keterbatasan. Ternyata dia juga harus jadi berkat untuk banyak orang. Ketika dia disadarkan oleh Tuhan, dia tidak jadi bunuh diri lagi. Dia mensyukuri hidupnya dengan tanpa tangan, tanpa kaki. Dia jadi seorang motivator. Dia berikan semangat kepada orang lain yang lemah, yang punya masalah, yang punya keterbatasan, yang punya kekurangan, bahwa dia saja bisa berjuang. Lama-lama Tuhan pakai dia, saudara. Dia jadi pembicara-pembicara di Amerika. Bahkan Tuhan pakai lagi sampai keluar Amerika, ke beberapa negara. Dia jadi pembicara. Dia pernah datang ke Indonesia 2 kali waktu itu. Ya, bahkan dia ditayangkan live waktu itu di RCTI. Ya. Kemudian dia menikah dengan perempuan yang normal. Dia punya anak, dia punya keluarga yang bahagia sekarang ini. Dan anaknya puji Tuhan terlahir tanpa ada cacat seperti dia. Normal semua Tuhan berikan dalam hidup dia. Ya. Yang tadinya dia menyerah, yang tadinya dia mau bunuh diri, tetapi ketika Tuhan menyadarkan diri dia dan Tuhan berikan dia kekuatan, dia dipakai oleh Tuhan. Amin. Saudara, keterbatasan saudara bukan penghalang untuk Tuhan menolong hidupmu saat itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kesempurnaan milik Tuhan. Manusia itu pasti ada kelemahan dan kekurangan. Tetapi di tengah-tengah kekuranganmu, jangan malu saudara mengakui dan menyerahkannya kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan memakai hidup saudara di tengah-tengah kelemahan saudara. Amin. Kuat di dalam Tuhan artinya kita kuat untuk menghadapi peperangan rohani saat ini. Apa itu peperangan rohani? Kita kuat melawan dosa kita saat ini. Apa yang menjadi dosa saudara yang biasa saudara lakukan? Emosionalkah? Marah-marahkah? Ya? Tidak bisa iri hati dengan orang lainkah? Atau dendam kepahitankah? Atau cakap kotor atau ringan tangankah? Ya. Tuhan berikan saudara kekuatan untuk melawan dosa itu, agar tidak terulang kembali dosa itu yang bisa menyakiti banyak orang ini dan tidak mendatangkan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kita. Itu kekuatan yang Tuhan berikan. Tuhan berikan kita kekuatan untuk melawan tekanan-tekanan dunia. Firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Saudara di rumah sudah benar nih, di rumah nih sama istri, sama suami, sama anak, baca Alkitab, ya kan? Berdoa setiap malam. Tapi ketika ada keluarga saudara yang bilang, udahlah, kita arisan dulu hari Minggu, nggak usah gereja. Pergi arisan ke gereja. Udahlah, ini malam tahun baru, minum bir lah dulu. Minum bir dia. Udahlah, ini malam Paskah, minumlah dulu anggur merah ini. Minum anggur dia. Mabuklah dia. Tekanan-tekanan dunia ini tidak ingin melihat saudara itu benar. Ingin selalu menjatuhkan kita. Tapi ketika kita jatuh, apakah mereka mau mengembalikan saudara ke keadaan semula ketika saudara bersama dengan Tuhan? Dia ingin saudara jatuh sejatuh-jatuhnya. Dan kekuatan dari Tuhan akan membantu saudara untuk melawan serangan-serangan dari kuasa iblis, kuasa kegelapan di dalam diri kita yang dilakukan setiap hari. Ada banyak orang Kristen saudara masih percaya orang-orang pintar. Ada masalah dikit dibawa ke orang pintar. Coba tanya orang pintar. Ada barang hilang, tanya orang pintar. Ada sakit, tanya orang pintar. Tanya ke dukun. Ya. Anak kita sakit,
Oh dia belum punya anak, bawa ke orang pintar. Pokoknya orang Kristen percaya Yesus tapi masih percaya kepada begitu-begituan. Ini yang harus kita lawan, serangan kuasa kegelapan, kuasa iblis. Kalau saudara percaya Yesus, tidak boleh lagi percaya kepada yang lain. Tidak lagi percaya kepada dukun, orang-orang pintar, takhayul, roh nenek-nenek moyang, tak ada itu. Ya, tiba-tiba datang, oh ini roh mama kita ini, ayo kasih makan. Oh ini roh bapak kita, kasih rokok, kasih kopi, tak ada. Jangan percaya lagi begitu kalau saudara sudah ikut Yesus. Kalau saudara sudah ikut Yesus, tidak ada lagi itu namanya ketempelan, kesurupan itu tak ada. Ya, tak ada itu. Saudara kuat di dalam Tuhan, tetapi tanpa kekuatan dari Tuhan, kita akan kalah. Karena iblis pun, dia sudah mempersiapkan banyak cara untuk saudara jatuh di dalam dosa. Ya. Jadi yang pertama, supaya kita bisa menang dalam peperangan rohani, yaitu kita meminta kekuatan dari Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan yang akan menolong kita. Amin. Amin. Yang kedua adalah kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah. Hidup orang yang percaya tidak hanya seperti perjalanan biasa. Kita sedang berperang. Oleh karena kita sedang berperang, kita harus mempersiapkan perlengkapan perang kita. Saudara lihat peristiwa akhir-akhir ini antara Iran dan Amerika. Rudal-rudal mereka itu perang di udara. Ada yang pakai drone. Ada rudal Israel yang menyerang Lebanon. Saudara bayangkan, rudal itu pas kepada titiknya itu, bom tempat itu, tapi yang lainnya nggak hancur, dia hanya incar itu dan kena. Ya, saudara bayangkan Selat Hormuz, di mana banyak kapal yang melewati daerah itu, dihadang oleh Iran. Apa yang terjadi? Amerika datang dengan pesawat induknya. Di atas pesawat induk Amerika ini ada jet-jet tempur mereka. Puluhan jet tempurnya ada di atas kapal induknya ini. Wah, artinya kan sudah lengkap senjatanya untuk berperang. Ya. Demikian juga dengan kita, saudara. Paulus menggambarkan kita ini seperti seorang prajurit yang tidak bisa bertempur tanpa perlengkapan, yang tidak bisa menang tanpa adanya persiapan. Ingat, di Efesus dikatakan, Paulus mengatakan, musuh kita ini bukan manusia. Makanya kalau manusia itu kita harus saling mengasihi, mengampuni, mendoakan, menolong. Musuh kita ini adalah apa? Kuasa kegelapan yang bersifat kerohanian. Tidak bisa hanya dihadapi dengan kekuatan manusia, tapi kita harus menghadapi dengan kekuatannya Tuhan. Ya. Karena dia gak kelihatan. Sama seperti angin gak kelihatan, tapi punya dampak yang besar. Demikian juga kita orang yang percaya, kita jangan salah sasaran. Banyak orang yang dipakai oleh setan untuk menjatuhkan kita, ya, menyalahkan kita, ya. Oleh sebab itu kita harus kenakan perlengkapan rohani. Di dalam kitab Efesus, Paulus menjelaskan ada 6 perlengkapan. Yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Kebenaran ini adalah firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan itu sebagai dasar dalam hidup saudara. Berpegang kepada firman, bukan kepada perasaan diri kita sendiri.
Lakukanlah apa yang tertulis di dalam firman Tuhan itu bagi saudara. Ya, itu dasarnya. Alkitab inilah dasarnya. Apa yang tertulis di Alkitab, apa yang diperintahkan kita lakukan. Apa yang dilarang, saudara jangan coba-coba langgar. Ya. Saudara ditulis di dalam Alkitab, jangan berzina, saudara coba-coba berzina, saudara langgar. Dalam Alkitab dituliskan jangan mengingini milik orang lain, tiba-tiba saudara mengingini, saudara langgar firman Tuhan. Ya. Perlengkapan yang kedua adalah baju zirah keadilan. Baju zirah keadilan ini adalah bagaimana hati saudara terlindungi dari segala dosa, yaitu kita harus jaga hati kita. Dari hidup yang benar dengan hidup yang benar, jangan ada iri, jangan ada dendam, jangan ada kebencian kepada orang lain. Makanya firman Tuhan katakan kalau engkau marah, jangan sampai matahari Terbenam. Kemudian saya mulai coba merenungkan, kenapa sih jangan sampai matahari terbenam? Oh, ternyata kalau kita simpan kemarahan itu lama-lama, itu akan terpendam di dalam hati dan jadi kebencian. Kalau sudah jadi kebencian, lama-lama akan jadi dendam dan kepahitan. Jadi kalau kau marah, segeralah minta ampun. Itu saudara berikan kepada orang lain. Saya mengalami mujizat di mana waktu saya lahir di saudara, kaki saya itu tidak bisa lurus. Kaki saya itu melengkung, kaki O. Ya. Kalau dokter berkata ini anak tidak akan bisa lurus dan dia jalan kakinya akan melengkung, kakinya O, nggak bisa lurus. Ya. Tapi setiap pagi orang tua saya sambil mereka mendoakan, kaki saya diurut dengan minyak setiap pagi, selama 6 bulan, dan mujizat itu pun terjadi. Kaki saya mulai lama, makin lama. Tadinya melengkung gini, lama-lama makin lurus. Nah, saya bisa berdiri sekarang ini karena kuasa Tuhan. Itu saksikan kepada orang. Ya, mau dia terima kesaksian saudara, mau dia nggak terima, itu urusan Roh Kudus. Dia buka hati, dia terima Yesus, begitu. Yang penting tugas kita adalah pakai kasut untuk memberitakan Injil, jadi saksi, jadi terang untuk banyak orang. Bukan berapa harta yang kau kumpulkan di bumi ketika kau dipanggil Tuhan nanti yang ditanya, tapi berapa jiwa yang sudah kau bawa untuk mengenal Yesus dalam hidup dia. Itu yang ditanya oleh Yesus nanti ketika saudara dipanggil oleh Tuhan. Perlengkapan yang keempat ada perisai iman. Jangan padamkan imanmu dengan apapun juga. Masalah, keraguan, ketakutan, kesulitan, ya, jangan membuat iman saudara itu lemah, bahkan sampai meninggalkan iman saudara karena pergumulan saudara. Ya. Ada seorang bernama George Muller. Dia mendirikan panti asuhan yatim piatu. Dia panggilan di sana saudara di Amerika. Ternyata makin lama panti asuhannya ini semakin penuh. Ada ribuan anak-anak di sana. Dia tidak pernah meminta uang kepada orang lain. Dia tidak pernah meminta sumbangan, donatur kepada orang lain. Dia hanya modal berdoa. Suatu ketika saudara, di panti asuhannya ini sudah tidak ada lagi makanan untuk besok yang akan mereka makan. Ya. Lalu dia panggil semua anak-anaknya yang ada di panti asuhannya itu. Lalu mereka berdoa bersama-sama.
Ketika mereka berdoa dengan sangat sederhana. Mereka berdoa dengan doa anak-anak lah saudara ya. Dan ketika mereka selesai berdoa, ini kesaksian Joas Muller, tiba-tiba pintu panti asuhan itu diketuk oleh Tuhan. Ketika dibukakan, ternyata ada tukang roti yang menyumbangkan banyak roti kepada panti asuhan ini untuk mereka makan besok. Tukang roti ini bilang, saya nggak tahu, tiba-tiba saya diarahkan untuk mengantar roti saya ke panti asuhan. Dan dari situlah Joas Muller melihat kesaksian kuasa Tuhan, dan dia semakin semangat lagi untuk bersaksi dan melayani Tuhan. Amin. Jadi jadilah terang dan saksi untuk banyak orang. Yang kelima, kita gunakan senjata, yaitu namanya ketopong keselamatan yang melindungi pikiran saudara dari hal-hal negatif. Tolak segala pikiran negatif, tolak segala pikiran yang mengadu domba saudara dengan orang lain, dengan keluargamu, dengan pasanganmu, dengan orang tuamu, dengan anak-anakmu, ya, dengan istrimu, dengan suamimu, dengan siapapun juga, ya, yang menghasut saudara sehingga timbul pertengkaran dan perselisihan, itu harus saudara tolak. Caranya bagaimana? Isi pikiran saudara ini dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu dibaca. Makanya Yosua berkali-kali berkata, renungkanlah firman itu siang dan malam. Ada waktu kosong baca Alkitab, waktu kosong baca Alkitab, waktu kosong baca Alkitab. Itu penting supaya pikiran saudara ini diisi. Jangan waktu kosong nonton drama Cina, drama Korea, sama live TikTok. Baca agar apa? Otak saudara ini diisi oleh firman Tuhan, sehingga ada pikiran yang lain itu nggak masuk. Ada yang mencoba mengatur saudara jangan masuk. Ada yang coba menggoyangkan iman saudara dan dia bilang, Yesus itu kemarin itu yang mati itu sebenarnya bohong, itu palsu, itu nggak masuk. Ya, banyak teori-teori tentang Paskah kemarin saudara yang mencoba menggoyangkan iman saudara. Ada yang bilang Yesus itu hanya pingsan. Ada yang bilang Yesus itu digantikan oleh orang lain mayatnya. Ada yang bilang mayat Yesus itu dicuri. Banyak. Kalau saudara nggak sering-sering baca Alkitab, saudara goyah iman. Apalagi kalau ada orang tanya tentang Tritunggal Allah itu bagaimana. Kalau saudara tidak baca Alkitab, goyah iman saudara. Lalu ada orang tanya, Yesus itu kan manusia, kenapa bisa jadi Tuhan? Kok bisa disebut Tuhan? Kalau saudara tidak baca Alkitab, goyah. Bakal lemah, bisa dibawa ke sana. Tapi kalau saudara renungkan firman Tuhan ini, pikiran-pikiran negatif melindungi pikiran saudara, sehingga apa? Pikiran saudara tetap terarah kepada Tuhan. Amin. Amin. Perlengkapan yang keenam adalah gunakanlah pedang roh, firman Tuhan yang menyerang orang lain yang untuk menjatuhkan saudara, menyerang kuasa kegelapan. Ketika Tuhan Yesus puasa 40 hari tidak makan dan tidak minum, iblis datang mencoba ini. Ya. Iblis berkata, coba ubah batu ini menjadi roti. Lalu iblis berkata, lihatlah semua daerah ini akan menjadi daerahmu kalau kau sujud menyembah. Lalu iblis berkata, jatuhkanlah kau dari bait Allah yang sangat tinggi ini, maka malaikat akan mengangkat engkau. Tapi apa yang dijawab oleh Yesus? Yesus jawab dengan firman, dan Yesus berkata, ada tertulis, jangan pernah mencobai Tuhan Allah. Ya. Firman Tuhan yang akan menyerang saudara dari kuasa kegelapan.
Firman Tuhan akan menyerang saudara dari godaan-godaan dosa, godaan-godaan iblis. Firman Tuhan yang menjaga saudara hatimu tetap kudus, tetap terarah, pikiranmu tetap terarah kepada Tuhan. Jadi kenakanlah senjata-senjata untuk berperang melawan kuasa kegelapan. Amin. Amin. Yang ketiga dan yang terakhir adalah konsisten di dalam doa. Ada banyak orang Kristen ini saudara, kalau berdoa itu pada saat dia susah aja, pada saat dia butuh, lagi ada masalah, wah kencang sekali doanya itu, bisa sejam 2 jam. Lagi sakit, aduh, apalagi sampai sujud-sujud supaya dia bisa sembuh. Tapi apa setelah selesai? Tapi bagaimana setelah selesai? Apakah masih sama? Belum tentu. Kalau hidupnya tenang-tenang aja, bisa lupa tuh berdoa. Hidupnya lagi bahagia-bahagia aja, uangnya masih banyak, masalahnya lagi nggak ada, dia masih sehat-sehat saja, belum tentu bisa rajin berdoa. Tapi Paulus berkata kepada kita, agar kita bisa melawan semua serangan dari kuasa kegelapan yang ada di dunia ini, dan kita bisa menang, kita harus konsisten di dalam doa. Konsisten itu saudara artinya dilakukan secara terus-menerus dengan jadwal yang tetap. Bahkan bisa lebih. Bukan hanya sekedar doa, tapi bertekunlah di dalam doa. Lukas 18 ayat 1 berkata, jangan berhenti berdoa dengan tidak jemu. Ya. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Dan Lukas 18 ada sebuah perumpamaan. Ada seorang janda yang dia meminta keadilan kepada seorang hakim. Hakimnya ini nggak takut Tuhan, tapi janda ini tetap terus datang kepada hakim ini. Lalu apa yang dikatakan oleh hakim ini? Oke lah, aku kabulkan permintaanmu, karena aku bosan terus engkau datang kepadaku, maka aku kabulkan permintaan. Saudara, konsisten dalam doa itu yang seperti ini. Tidak pernah jemu-jemu, tidak pernah menyerah, tidak pernah berhenti kita berdoa kepada Tuhan. Tetap berharap, kalau pun saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara, tetap terus berdoa, jangan menyerah. Seringkali kita berhenti berdoa karena kita merasa kita belum dijawab doa kita oleh Tuhan. Seringkali kita berhenti berdoa karena kita kecewa kepada Tuhan. Seringkali kita berhenti berdoa karena kita merasa, Tuhan kok sepertinya kau diam kepada saya. Tetapi hari ini iman saudara yang menguatkan hidupmu, teruslah berdoa, teruslah berharap, karena Dia sanggup menolong hidup saudara. Tuhan itu peduli, dan Tuhan itu akan melakukan yang terbaik di waktunya Tuhan, waktu yang tepat, yang terbaik. Dia akan berikan jawaban dari setiap doa saudara. Amin. Amin. Makanya ada istilah push, pray until something happen. Berdoalah sampai sesuatu terjadi dalam hidup saudara. Amin. Amin. Mungkin saat ini doamu belum dijawab Tuhan. Mungkin saat ini sudah berbulan-bulan saudara berdoa, sepertinya Tuhan itu diam. Tapi hari ini percayalah, Tuhan tetap bekerja dalam hidup saudara. Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik di waktu yang terbaik dari setiap doa saudara, sehingga kita bisa menang, berperang, melawan dunia ini, melawan kuasa kegelapan, dan rohani kita menang karena Tuhan bersama dengan kita. Amin. Amin. Biarlah firman Tuhan siang hari ini menguatkan dan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita angkat pujian, ku tidak takut sebab Kau beserta.
ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, sebab Engkau Allahku, Engkau meneduhkanku, Engkau meneduhkanku, bahkan menolongku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Katakan Yesus memegangku, Yesus memegangku. Haleluya. Dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku. Dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, Yesus memberiku Haleluya. kemenangan. Kita akan menjadi kembali dengan sungguh-sungguh. Katakan ku tidak takut, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, sebab Engkau Allahku, Engkau meneduhkanku, Engkau meneduhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Katakan Yesus memegangku, Yesus memegangku. Dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku. Dengan tangan kananmu, dengan tangan kananmu. Haleluya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku Haleluya. kemenangan. Katakan dengan iman, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Kau memberikan kami kemenangan, karena Kau yang berkuasa selama-lamanya Tuhan. Yesus Tuhan kami, Kau yang bersama dengan kami, Kau yang kami sembah, Kau yang kami tinggikan. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Segala hormat hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan.
Kau Tuhan kami. Terima kasih atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu. Untuk kami dapat mempersiapkan diri kami untuk berperang melawan segala belenggu-belenggu di udara. Haleluya. Mungkin saat ini Tuhan kami sedang lemah Makasih Tuhan. atas segala yang kami hadapi saat ini. Makasih. Kami butuh kekuatan dari-Mu. Ya Yesus, haleluya. Kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami tidak dapat mampu sendiri. Kami tidak dapat mengandalkan kekuatan kami sendiri. Haleluya. Firman-Mu berkata, terkutuklah setiap orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya. Tapi hari ini Tuhan, kami mau mengandalkan-Mu. Ya Yesus. Kami mau menerima kekuatan yang memampukan kami yang berasal dari Tuhan. Ya Yesus, Untuk haleluya. kami dapat melewati setiap pergumulan kami, Oh, haleluya. kesulitan kami, melawan setiap yang ingin menjatuhkan kami, yang melemahkan iman kami. Tapi hari ini Tuhan, bangkitkan iman, bangkitkan roh kami, bangkitkan kerinduan kami kepadamu untuk lebih lagi dekat dengan Tuhan, lebih lagi mengenal Tuhan lebih dalam lagi, untuk lebih lagi melakukan kebenaran firman dan merenungkan firman-Mu bagi kami. Untuk kami dapat mempersiapkan setiap perlengkapan kerohanian kami. Yesus, haleluya. Kami dapat berperang melawan kuasa kegelapan, dan kami bisa menang karena Tuhan yang bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, bangkitkan roh kami yang mungkin saat ini sedang lemah. Haleluya. Bangkitkan iman kami yang mungkin saat ini kami sudah menyerah dan putus asa. Yesus. Tapi Tuhan, kami butuh Engkau, Engkau sumber dari segalanya. Ya Yesus. Kau yang sanggup melakukan perkara yang ajaib dan besar, bahkan mujizat sekalipun Kau akan nyatakan bagi kami. Jadikan kami menjadi saksi-Mu Tuhan, menjadi terang untuk banyak orang, sehingga banyak orang mengenal Yesus, Haleluya. mengaku Yesus sebagai Tuhan, percaya kepada Yesus Haleluya. melalui kesaksian-kesaksian yang kami sampaikan kepada mereka, Ya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, Ya, Yesus. nama Tuhan ditinggikan di seluruh dunia ini. Haleluya. Hanya Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Firman-Mu menjadi rema, menjadi terang, menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang kita dengar tadi sungguh rema dalam kehidupan kita. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Sebelum berdoa kita angkat pujian. Oh sungguh indah tiada taranya. Oh sungguh indah tiada taranya. Dari semua yang ada
Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Enos yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memakai hambanya lebih heran lagi, lebih dahsyat lagi, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan di bawah kepada Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan, baik di Kedoya, baik di Kaku, baik di Cilengsi Tuhan, kami percayakan semua ke dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Memberkati pekerjaannya, memberkati rumah tangga, ekonomi, terlebih kesehatannya Tuhan pelihara. Dan anak-anaknya Tuhan kau pakai secara luar biasa, terlebih buat Barnabas Tuhan yang semakin mahir memainkan keyboard untuk melayani Engkau dan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Erasmus, untuk Brian Tuhan, dari sejak kecil Tuhan dia sudah melayani Engkau dengan baik. Pakai di dewasa nanti Tuhan, semakin takut akan Tuhan, semakin mau melayani Engkau dengan baik, sungguh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih juga untuk Bapak Gembala Tuhan, dan sebentar sudah ada pelayanan di kota wisata, di rumahnya keluarga Murti Tampunan dalam acara pengumuman Raja Tampun. Raja Tampun Tuhan, biarlah semuanya Engkau memberkati. Tuhan, jemaat-jemaat yang hadir, anggota pengumuman Raja Tampun hadir, semuanya Tuhan memberkati. Dan hambanya Bapak Gembala yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan yang Tuhan pelihara untuk kesehatannya. Terima kasih untuk segala sesuatu yang dikerjakan menghasilkan karya yang baik. Semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur, kami percaya kasih dan anugerah Tuhan menyertai Bapak Gembala. Kami juga bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk keluarga Mama Revan Tuhan. Begitu baik, begitu sempurna Tuhan melihat keluarga ini. Lagi Bapak Revan dalam pekerjaannya, juga Mama Revan dalam kehidupannya merawat Revan dengan baik. Jadi anak yang cerdas Revannya Tuhan, anak yang takut akan Tuhan dan sungguh di dalam segala hal mengandalkan kuasa kasih Tuhan. Terima kasih untuk Mama Revan Tuhan dalam pekerjaannya Tuhan, dan dia sudah mau bekerja untuk melayani Tuhan, baik lewat PL, baik lewat pekerjaannya memasak dan apapun yang dia kerjakan. Tuhan, semuanya kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati Mama Revan, Bapak Revan juga Revan dalam kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih juga untuk keluarga Bapak Sera, Mama Sera Tuhan, juga Sera Tuhan, dan dia akan melanjutkan kuliah di Semarang juga Tuhan. Yang tolong Tuhan yang pimpin dana waktu fasilitas yang dibutuhkan buat Sera, Tuhan Yesus yang cukupkan. Juga untuk Bapak Sera dalam pekerjaan yang Tuhan pakai, sungguh luar biasa Tuhan. Mama Sera juga Tuhan, memberkati keluarga ini menjadi berkat buat semua orang, dan sungguh Tuhan luar biasa di kami Tuhan. Tuhan pelihara kesehatannya, Tuhan pelihara dalam segala halnya, berkat jasmani, berkat rohani senantiasa Tuhan menuntun. Kami juga bersyukur Tuhan untuk keluarga Bapak Panjaitan. Tuhan belas kasih-Mu turun Tuhan untuk Bapak Panjaitan yang rumah dan mulai sakit-sakit dan berkali kesehatan, kekuatan, terlebih untuk istrinya, ibunya dalam merawat, dan juga kalau boleh saya minta Tuhan selamatkan ibunya juga, sehingga dia percaya dan kasih Tuhan, sama-sama percayakan kuasa pertolongan Tuhan Yesus di dalam keluarga. Terima kasih Bapak. Kami juga bersyukur untuk keluarga Bapak Felicia, Mama Felicia, Catherine juga Christopher Tuhan, yang tetap melayani pelayanan lewat pujian penyembahan yang dia kirim setiap minggunya lewat HP. Kami bersyukur Tuhan memakai keluarga ini untuk kemuliaan nama Tuhan dimanapun dia melayani, baik di Cilengsi maupun di Kalimantan. Tuhan pakai sungguh semua yang dilakukan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati dalam pekerjaannya, dalam rumah tangga, ekonomi, kesehatan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk lingkungan dan kehidupan, baik kiri, kanan, depan, belakang. Kami masih tetap bisa beribadah dengan baik karena kasih dan anugerah Tuhan. Masih jemaat, banyak jemaat-jemaat yang percaya akan kuasa Tuhan Yesus, tapi mereka belum masih melangkah ke gereja. Tuhan, gereja dan ini Tuhan, jemaat adalah milikmu. Kami serahkan seluruh orang-orang yang percaya akan kuasa kasih Tuhan di lingkungan sini Tuhan, untuk mau melangkah bersama-sama dengan pelayanan tempat ini. Biarlah kuasa Tuhan. Tuhan, terima kasih. Bapa yang baik, sungguh baik, sangat baik. Kami juga bersyukur Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan, terlebih untuk para pemimpin kami ini, baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat tinggi negara, dari yang tertinggi sampai yang terendah, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Biarlah Tuhan setiap keputusan para pemimpin kami ini, semua kalau boleh kami minta, semua berasal daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan, dan sebelum pulang kami akan menerima berkat dari hamba-Nya. Saudara-saudara Kristus yang dikasihi Tuhan,
beritakanlah di mana kamu berada. Damai sejahtera Allah Bapa serta kasih karunia Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita pada siang hari ini sampai Maranatha kedatangan Yesus yang kedua kali. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih.